nanti ada beberapa tahapan, yaitu observasi, sama observasi. Baik, sekarang kita lakukan yang pertama adalah observasi dulu, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau observasi kelas. Adapun tujuan saya melakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang dilakukan Bu Umun, dan kenapa adanya observasi ini buat persiapan awal nantinya gimana Bu Umun melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Umun mengenai yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Umun capai nanti di observasi itu apa? Oke, Ibu, terima kasih. Nah, sebelum saya membacakan tujuan pembelajaran di sini, nanti saya selaku guru PAI BPTSDN 295 Gresik, di sini nanti saya akan mengambil kelas 5 Bu, dengan materi pokoknya makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan saya berikan ke anak-anak, yaitu nanti anak-anak menjelaskan pengertian ciri-ciri makanan dan minuman yang halal dan haram, dan juga nanti anak-anak juga akan menyebutkan macam-macam makanan dan minuman halal dan haram. Itu adalah tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan ke anak-anak. Jadi nanti tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Selanjutnya Bu Umun, area pengembangan apa yang nanti akan dicapai? Untuk area pengembangan yang nanti akan saya capai, yaitu nanti anak-anak dapat memahami perbedaan makanan dan minuman yang halal dan haram. Di sini ada kantin guna. Di kantin itu nanti anak-anak memahami bagaimana ciri-ciri makanan dan minuman yang halal yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama di kantin sekolah kita. Itu adalah area pengembangan yang akan saya capai. Intinya itu nanti itu anak-anak bisa membedakan mana ini makanan yang di kantin itu, mana yang halal, mana yang haram, gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih Bu Umun, strategi apa yang dipersiapkan atau rancangan pembelajaran yang ingin Bu Umun terapkan di kelas, barangkali metodenya seperti apa, modelnya seperti apa. Jadi untuk strategi yang saya persiapkan, di sini saya akan menerapkan pendekatan yang terbaru, yaitu pendekatan gap learning, dan nanti juga saya akan menggunakan dimensi profil lulusan. Yang pertama yang pasti di sini karena saya juga berbagi yang saya terapkan itu keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan kesehatan juga komunikasi. Nanti sifat yang saya pakai yaitu memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Nah, itu adalah strategi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi nanti tetap memakai pendekatan deep learning dengan 5 dimensi yang akan dicapai nantinya. Jadi nanti di kelas berapa Bu Umun? Ini saya di kelas 5. Jadi di kelas 5 saya akan melakukan observasi kelas. Kemudian setelah observasi nanti kita masih ada satu tahap lagi, yaitu observasi sebagai tidak lanjut, bagaimana observasi yang sudah dilakukan tadi. Apa yang Bu Umun dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya, dari hasil praobservasi itu saya lebih mantap dan juga lebih yakin nanti apa yang bisa saya sampaikan ke anak-anak nanti untuk lebih siap lagi untuk belajar bersama dengan anak-anak. Terima kasih Bu Umun, praobservasi hari ini ya. Nanti kita akan melakukan observasi di kelas 5 bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
Bang yo. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bunun mau tanya dulu ya. Tadi makanan dan minuman halal itu kalau mengizinkan termasuk halal atau haram? Haram. Jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu kita harus selalu mengetahui ciri-ciri itu makanan dan minuman halal dan haramnya sesuai kategori yang ada di kelas. Tadi sudah kesepakatan kelasnya sudah bagus, semuanya kompak. Apakah masih ada yang membuli? Tidak ya, berarti kesepakatan kelasnya diterapkan. Itu anak-anak besarnya Bunun. Jangan lupa sholat yang utama. Ye, paham pembelajaran hari ini? Ada yang masih bingung? Kalau sudah paham semua, nah, kita berdoa untuk siapa yang bikin doa? Mbak Deza, Mbak Deza. Boleh berjujur, teman berdoa berjujur. Iya, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bunun sudah melakukan kegiatan pembelajaran atau kegiatan observasi di kelas 5 ya Bu ya. Saya ucapkan juga terima kasih, tadi observasinya sudah sangat bagus, sangat baik, sudah materinya menarik, sangat menarik sehingga anak-anak sangat antusias. Terima kasih ya Bunun. Setelah di pasca observasi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bunun lakukan di kelas tadi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Bunun, bagaimana perasaannya terkait dengan kegiatan observasi tadi? Alhamdulillah Bu, sangat menyenangkan. Alhamdulillah ya, sudah berlangsung dengan sangat baik. Bisa diceritakan kembali Bunun tadi area pengembangan yang sudah Bunun kembangkan di kelas? Alhamdulillah Bu, saya sudah selesai observasi dan sekarang sudah melakukannya. Dan untuk area pengembangan yang tadi saya sampaikan anak-anak, yaitu anak-anak dapat memahami perbedaan dan apa itu ciri-ciri makanan dan minuman yang halal dan haram. Dari area pengembangan yang sudah disampaikan oleh Bunun tadi, sudah berhasil dilakukan di kelas apa belum? Sudah sesuai atau belum? Apakah masih ada kekurangan atau kendala? Jadi untuk tadi observasi, alhamdulillah untuk area pengembangan alhamdulillah sudah dicapai saya dan juga anak-anak tadi. Anak-anak juga merasa senang. Dan untuk kekurangan, insya Allah tadi untuk observasi terlaksana dengan baik. Untuk kekurangannya mungkin juga ada di sinyal ya Bu, karena sekolah kita itu pengaruh utama yaitu sinyalnya. Itu saja. Kalau untuk anak-anaknya? Untuk anak-anaknya, alhamdulillah proses pembelajarannya sangat baik dan anak-anak juga antusias sekali dalam pembelajaran tadi, terutama tentang makanan dan minuman, karena tadi secara langsung Terus bagaimana rencana tindak lanjut Bunun nih ke depannya? Untuk rencana tindak lanjut saya, yaitu nanti saya akan lebih meningkatkan lagi komunikasi saya dengan murid. Apakah murid tadi itu masih ada yang malu Bu? Karena tidak semua anak itu
berani nih Bu. Jadi saya juga nanti ada pendekatan komunikasi langsung kepada anak-anak yang masih malu-malu untuk maju ke depan itu. Ketika presentasi nanti ya nanti itu kendalanya di situ. Nah, kapan nih kira-kira Bu Nun akan melakukan tindakan itu? Insya Allah setelah ini, setelah observasi ini dan dengan berjalannya pembelajaran nanti saya Berikutnya di pembelajaran berikutnya bisa tunggu ya nanti praktik baiknya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Nun rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang hari ini. Nanti kedepannya seperti itu. Saya tunggu cerita-ceritanya ya Bu Nun ya. Demikian pasca observasi ini saya dengan Bu Nun. Mohon maaf ya Bu Nun kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.